Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadi di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita dihebohkan dengan kedatangan Paus Fransiskus dari Vatikan ke Indonesia ya guys. Ada begitu banyak respon dari masyarakat Indonesia, bahkan kepala negara ya tentunya di negeri ini. Mereka merespon baik, bahkan Menteri Agama pun juga merespon baik kedatangan Paus Fransiskus ini. Namun kita juga melihat fakta yang terjadi bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini juga mengakibatkan kaum yang sumbu pendek itu kepanasan ya guys. Entah kenapa dan mengapa kita tidak pernah mengerti ya apa yang dipikirkan oleh seseorang yang memikirkan dengan pikiran yang dangkal ya tentunya terhadap kehadiran Paus Fransiskus. Di mana ada salah satu ustadz yaitu Alfian Tanjung ya. Beliau mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia itu katanya bahaya kristenisasi. Ini menarik ya menjadi pembahasan kita. Bahkan Alfian Tanjung ini mengatakan harus siap untuk berjihad. Wah, mengerikan sekali ya ajarannya. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak pernyataan dari Alfian Tanjung. Berikut videonya. Menurut Bu Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik. 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih Heru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan, dan boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bu Alfian pernah sampaikan ada
sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya, Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam, Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah, Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering committee-nya itu mati dibunuh, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Emas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit, tapi dianggap nggak ada oleh tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu. Gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh. Karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi. Al-harakatul irtidat. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidat. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat memperhatikan pernyataan dari Alfian Tanjung ini ya guys, mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus itu merupakan ada unsur kristenisasi ya, bahkan beliau menyatakan mengajak semua masyarakat Muslim ya di Indonesia untuk siap berjihad. Wah, ini ngeri sekali ya. Padahal kehadiran Paus Fransiskus itu nggak seperti apa yang dimaksud oleh Alfian Tanjung ya guys. Kalau kita memperhatikan dari KWI ya, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia, menyatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia
itu adalah salah satunya adalah untuk misi kemanusiaan. Ya, kita tahu ya bahwa Paus Fransiskus ini menyandang dua perwakilan ya dari Vatikan tentunya. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Paus Fransiskus adalah kepala agama, khususnya bagi saudara kita yang Katolik ya. Dan juga dia sekaligus bisa dikatakan kepala negara di Vatikan. Makanya kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini juga ada unsur keagamaan dan juga ada ini ya tentunya kunjungan diplomatis ya tentunya bagi negara kita Indonesia. Dan juga menarik ya kalau dikatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ini adalah salah satunya untuk kristenisasi. Wah, itu adalah bagi kaum yang kurang cerdas ya berpikir seperti demikian. Dan biasalah kaum sumbu pendek yang tidak tahu tidak tahu adab kenegaraan ya tentunya menurut saya. Jadi begini ya, kedatangan Paus Fransiskus tadi sudah saya jelaskan dari KWI bahwa untuk misi kemanusiaan. Bahkan kalau kita memperhatikan di sebuah berita, kehadiran Paus Fransiskus itu juga untuk apresiasi terhadap pemerintahan ya. Bahwa di Indonesia ini masih ada toleransi terhadap umat Katolik untuk bisa beribadah ya di negeri ini. Salah satu bentuk apresiasi dari Paus Fransiskus yaitu dia bersyukur, dia berterima kasih kepada pemerintah. Wah, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, bahwa Indonesia dikunjungi oleh Paus Fransiskus ini. Bentuk apresiasi, berarti kita seharusnya bangga ya bahwa Indonesia memiliki toleransi ya, bukan dikit-dikit jihad, dikit-dikit ada unsur kebencian seperti apa yang dikatakan oleh Alfian Tanjung ini ya, bahwa ada kristenisasi, tuduhan-tuduhan yang tidak punya dasar, bahkan siap jihad. Wah, itu sebenarnya ajakan-ajakan yang tidak perlu diucapkan ya dalam kunjungan Paus Fransiskus ini. Seharusnya kita bangga bahwa dikunjungi oleh negara lain dan diapresiasi bahwa Indonesia ini memiliki toleransi terhadap agama Katolik ya, khususnya kunjungan Paus Fransiskus ini. Ya, saya mengajak kita untuk berpikir cerdas ya, untuk waras ya pikiran kita, tidak sedikit-sedikit ujaran kebencian, tidak sedikit-sedikit tuduhan yang tidak punya dasar seperti orang yang tidak berpendidikan. Ya, kiranya video ini boleh membawa kita untuk membukakan wawasan dan berpikir jernih ya dalam setiap menanggapi sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat dan setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.